warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan. Nah, Tribuners, waduh long time no see, Bang. Iya. Apa kabar Nias? Yahoo. Nias Yahoo gitu ya. Ya gitulah Nias, Bang. Baru-baru ini gempa ya. Gempa. Tapi syukurnya gempanya tidak berpotensi berdampak. iya, tidak berpotensi menimbulkan tsunami ya karena dan Bang katanya juga orang sana udah biasa terjadi gempa, Bang. Oh iya, tapi yang 2 hari belakangan ini termasuk keras ya. Agak iya. Tadi 5 skala Richter. 5 skala Richter ya, 5 sampai 6. Kurang tahu ya. Tapi kita mudah-mudahan kita nanti doakan di Nias tidak terjadi gempa-gempa susulan lagi ya. Ya oke, peringatan alam atau gimana? Ya. Ya, menunjukkan bumi sudah tua. Yes, ya bertobat maksudnya, Bang. Iya. Oke, Tribuners, kita balik lagi di Selamat Sore Medan hari ini edisi 3 November 2021. Yeah. Kita seperti biasa akan ngasih ke kalian top 3 news today. 3 berita hangat hari ini yang paling banyak dibaca, yang paling digemari oleh Tribuners. Oke, nah berita pertama kita ini Bang tentang alamak ada pengutipan liar di kantor camat. Aduh, kok bisa ya Bang? Nah ini para camat deg-degan nih. Iya. Kantor mana nih? Iya, di kantor mana nih? Aduh, Bang Bobs mau turun kemana nih katanya ya kan? Nah, Tribuners, beredar video pengutipan parkir di halaman kantor camat. Deng deng deng. Percut Setuan ya. Dalam video amatir tersebut memperlihatkan Tribuners salah seorang juru parkir yang pakai pakaian lengan panjang berwarna biru dongker, pakai peci juga, terlihat meminta biaya parkir kepada warga. Iya. Sebesar Rp2.000. Rp2.000 gitu ya. Ya memang standarnya parkir sepeda motor ya Bang ya. Dan ketika merekam video meminta karcis parkir nih Tribuners, juru parkir tersebut tidak bisa memberikan karcisnya Bang. Nah itu dia. Nah ini yang sekarang sepertinya langka ya kan. Iya. Karcis parkir itu langka kali. Iya, kenapa gitu Bang? Apakah memang dia parkir liar? Kalau resmi kan harusnya ada dong Bang. Harusnya ada. Iya. Sekarang ini juga susah dibedain resmi dan liar. Yang resmi juga tidak menunjukkan karcis parkir karena mungkin bisa jadi cuan dia. Betul. Yang liar apalagi mana mungkin Nah, ada. makanya kayaknya benar-benar programnya ini e-parking memang harusnya bisa efektif tersebar ya. Iya, Iya. tersebar ke semua daerah tentunya harusnya ya Bang ya, biar Tapi itu kan di Medan. ya Ini kan di Deli Serdang ya. Oh iya, tadi kenapa Bang Bobs ya? Nah, itu Mohon maaf ya. Enggak, karena biasanya kan kalau camat-camat kan ada sesuatu yang gimana pasti Bang Bobs langsung merespon. Bang Bobs langsung turun tangan gitu. Oke, di Setuan Deli Serdang ya Bang ya. Iya. Dan tapi Bang, tukang parkirnya bilang, ini juru parkirnya dia bilang sudah dapat izin dari orang dalam. Maksudnya dari orang kantor camatnya. Iya. Ya kan, gak ada karcisnya Bang, gak dari mana-mana ini, dari kantor camat katanya. Apa ya, mungkin sekedar pembelaan diri ya, biar orang bisa kasih uang parkirnya. Sekedar pembelaan diri atau memang ada orang dalam. Nah ini bisa, iya, dua itu Pak sih. Camat harus melakukan penelusuran nih siapa yang bermain kan. Benar, tapi juga karena si yang punya sepeda motor itu nggak mau memperpanjang dan memperumit masalah, ya udahlah dia langsung pergi aja 2.000. Cuman kan kita gini sih, bukan masalah ikhlas nggak ikhlas kali ya, ya kan, istilahnya dia bener masuk, kalau parkir itu kan masuk PAD ya, ya kan, dan benar-benar melaksanakan tugasnya sebagai juru parkir enggak kan gitu. Karena ini ada keterangan dari Camat Percut Setuan, Bapak Ismail Marjuki, dia bilang juru parkir tersebut bukan berasal dari kantor camat. Nah itu katanya ya, tapi kita nggak tahu ya Bang ya, kenapa dia bisa seberani itu bilang ada orang dalam. Iya kan, dan katanya juga itu hanya relawan yang mengatur parkir, ya kan. Dia bilang relawan itu dari berasal dari ramainya masyarakat yang datang ke kantor camat. Oh, karena crowded. Berarti kan nggak jelas nih pemasukannya, kan berarti nggak ke negara kalau dia bilang gitu, makanya enggak kita berarti sebut pungutan liar. Iya, dia alasannya gini Bang, karena yang datang ke kantor camat rame, terus sempitnya lahan parkir. Jadi kan kalau orang datang sembarangan parkir jadinya makin nggak jelas kan, jadi nggak teratur kan. Nah gimana supaya benar? Kita sebagai orang awam aja bisa tahu bahwasannya tugas kan petugas parkir, kemudian anggaran itu masuk ke negara, udah beres. Gitu aja harusnya ya kan. Dia sebagai camat apa takut dengan preman di situ? Iya, gitu. ya, masa camat takut sama preman? Itu tapi makanya. The power of preman ya Bang ya. Nggak cuma usah bikin kan camat, polisi kemarin diserang preman. Iya, cuman bikin ininya nanti kan, surat materai kan. Jadi, dan infonya juga Bang, ternyata kendaraan yang parkir di kantor camat itu juga sering kehilangan. Mungkin makanya
Ada sama aja nggak ada volunteer lah. fungsinya ya. Iya, ada volunteer atau relawan lah ya kan yang untuk ngejaga itu. Dan si Pak Camat bilang tadi, ya itu tadi ya, mungkin karena mengharapkan keikhlasan aja ya, dia bilang ya udahlah itu ya bayar si ikhlas hatinya aja gitu. Tapi kan kita Mana bisa nggak bisa gitu ya Bang ya. iya ya, ada memang manusia yang oke-oke aja, Iya, tapi kalau kan ada yang banyak keberatan, juga masyarakat yang 2000 juga sulit Iya. untuk mengeluarkan kalau memang bukan ke negara. Iya benar juga sih. Dan tapi Pak Camat juga bilang nih Tribuners ya, kalau misalnya warga ada keberatan tentang pengutipan parkir itu, dan mereka akan menindak dan membubarkan juga menertibkannya nanti ya. Nanti loh Bang, kapan? Nantinya ini kita nggak Ya jelas ya. mudah-mudahan dengan naiknya berita ini dan viral di media sosial, Pak Camatnya bisa lebih cepat bertindak. Iya, Karena bisa seperti lebih tadi solusinya peduli sebenarnya, lah. tempatkan petugas parkir yang benar-benar, Yang resmi ya, yang udah gitu resmi, aja. ada karcisnya, ya orang dengan sukarela membayar. Karena kalau nggak resmi Bang, misalnya nih kan Bang, terjadi kehilangan, apa bukti kita? Iya, Iya kan? nggak ada bentuk tanggung jawabnya. Nggak ada, pasti nggak ada. Ya yakin kali kan gitu kan. Oke, ini kita laporan atau video dulu nih? Ada video nggak? Tapi sebelumnya buka masker Oh dulu. boleh dong, Tribuners kita izin buka masker ya. Sudah melaksanakan prokes, tentunya sudah vaksin juga. Kapan nih vaksin ketiga kita Bang? Oh, untuk booster ya? Iya untuk booster. Belum ada kabar sih. Nanti ya next ya. Biar lebih sehat, biar lebih bisa menjaga kesehatan ya. Oke, kita lanjut kemana nih Bang? Ke Laporan dari Alfi. Laporan dari Alfi. Ya, halo, selamat sore. Halo, selamat Kak sore Yuta. Alfi. Ya, selamat sore Kak Yuta dan Bang Tadli. Ya Alfi, coba diceritakan gimana sih kronologis pengutipan parkir liar ini? Ya, awalnya masyarakat yang merasa resah ya dengan pengutipan parkir sebesar Rp2.000 di halaman kantor Camat Percut Setuan, dan masyarakat tersebut merekam video dan mempertanyakan karcis dari parkir tersebut. Namun juru parkir tersebut tidak memberikan, tidak bisa menunjukkan karcis tersebut dan mengatakan ini dari orang dalam, nggak kemana-mana katanya. Lalu warga yang merasa tidak ingin memperpanjang urusan tersebut kemudian membayar dengan uang 5.000 dan dikembalikan sebesar 3.000, dan masyarakat tersebut langsung pergi meninggalkan halaman kantor Camat Percut Setuan. Begitu Bang. Jadi Alfi, ini sudah terjadi sejak kapan ini pungutan liar ini? Ya, pungutan liar ini sendiri belum diketahui sejak mulai kapan, namun dari beberapa masyarakat yang mulai resah ya, dan pengutipan ini sendiri sudah hampir berlangsung lama. Namun masyarakat yang mungkin merasa tidak keberatan tidak memviralkan kejadian tersebut. Ya tadi kan Alfi sempat mengkonfirmasi camat bilang itu bukan berasal dari dalam tapi relawan. Nah, sempat nggak ditanyakan kenapa nggak camat menugaskan tukang parkir resmi gitu? Ya, tadi menurut pengakuan dari camat, bahwasanya juru parkir tersebut bukan berasal dari pihaknya. Itu merupakan relawan dari masyarakat yang sebenarnya ingin menertibkan kendaraan masyarakat yang cukup padat, dan di lokasi itu katanya sering terjadi pencurian. Namun camat mengatakan tidak ada urusan terhadap parkir yang ada di kantor camat tersebut. Oke, Alfi, ini kan relawan katanya kan. Kalau relawan itu tentu ada sesuatu yang menaunginya gitu ya, karena berkaitan dengan kalau sepeda motor hilang pasti ada pertanggungjawaban kan, kita harus nuntut kemana kan gitu ya. Itu kalau relawan ini sendiri ada suatu badan yang menaunginya nggak, atau ada komunitasnya, atau memang orang sekitar yang gantian jaga, atau dari keamanan lingkungan sana gitu? Dari mana nih asalnya? Ya, menurut camat itu merupakan relawan dari masyarakat setempat yang tidak diketahui. Relawan tersebut berasal dari mana, apakah dari ormas ataupun ada naungan yang berada di bawahnya.
Waduh. Nah sebenarnya camat ini sadar nggak sih bahwasannya Bahaya. sikap dia seperti itu membiarkan pungli Mm-mm. menjamur di lingkungan kerja dia gitu. Maksudnya apa nggak ada solusi untuk menurunkan juru parkir yang resmi dari Pemkab gitu misalnya? Ya, saat ini camat dari Percusetuan belum ada niat ataupun belum ada rencana ingin menurunkan parkir yang memang betul-betul resmi dari pemerintahan Kabupaten Deli Serdang. Namun camat mengatakan apabila juru parkir yang selama ini berada di halamannya cukup meresahkan masyarakat, maka ia akan segera melakukan penertiban terhadap juru parkir tersebut. Oke Alfi, tetap dipantau lokasi di situ. Yap. Mana tahu masih ada masyarakat mengeluhkan di situ dan juga bagaimana sikap camat ke Solusinya. depannya. Ya solusinya gimana gitu ya, biar. Oke, Kak. Oke Alfi, selamat Terima bertugas kasih kembali. Alfi, selamat sore. Sore, Kak. Sore, Bang. Aneh ya bang, Ya ini kayaknya lingkungan apa ya, ya tempat kantor camat itu kan harusnya lingkungan yang bersih, bebas dari seperti ya, itu ya sepertinya dia nggak peduli lagi sama PAD Deli kan. Serdang. Iya harusnya Iya ya, kan? sedikit Coba, demi sedikit jadi bukit kan. iya akhirnya. harusnya Kenapa? dia tempatkan kan jadi Iya. ke PAD Deli Serdang. Iya. Dan by the way, katanya ramai sekali di daerah kantor camat. Hmm. Pada ngurusin apa? Oh, kantor camat itu Deli Serdang itu luas Satu ya? luas ya? Jadi dari Percusetuan juga. kelurahannya di situ semua Iya. bergabung ya. Iya, tapi biasanya sih banyak calo tuh. Bisa dipantau juga. Bisa dipantau juga ya. Bilang maaf Vivi, mana tahu tukang parkirnya sekaligus calo. Gak lah, harusnya lingkungan seperti itu, lingkungan pemerintahan seperti itu bersih, bebas dari pungutan liar ya kan. Hmm, Korupsi juga. Iya, Oke, kita ke berita kedua. Nggak ada doa kita ya. enggak ada. Semoga cepat selesai aja lah. Semoga cepat diturunkan juru parkir yang resmi Iya, biar biar PAD masyarakat- Deli Serdang nambah, masyarakat Mm-mm. tenang. iya nggak resah ya kan. Karena khawatir ya bang, ini perkara 2000 aja pun Iya, nanti bisa nanti tumbuk-tumbukan. iya adu ini ya kan, kekuatan adu kekuatan ya kan, nggak lucu kan karena gitu kan. Oke, kita masuk ke berita kedua nih. Ada yang menjerit-jerit kayaknya bang. Siapa yang menjerit? Kayak mana menjeritnya? Ya, praktekkan. Menjeritnya siapa ya kah yang menjerit Tribuners? Pedagang minyak bang. Oh, kok pedagang minyak? Mm-mm. Oh, pedagang minyak yang Iya menjerit ya? iya. Jadi siapa yang menjerit menurut abang? Kirain pedagang Mm-mm. UMKM gitu menjerit karena Oh, minyak enggak. mahal. Pedagang minyaknya yang menjerit karena melonjaknya harga minyak curah di Sumut. Ya, benar kan ya? Ya kan. Dan berdasarkan pantauan Tribun Medan hari ini tepatnya ya, Rabu 3 November 2021, harga minyak curah di beberapa pasar melambung mencapai 16 sampai 18 ribu, padahal rata-rata untuk harga eceran tertingginya cuma 11 ribu. Oh, Ya, jauh terus ya. nanti dia mau jual berapa lagi kan gitu bang. Nanti kan komplain lah parah. Kalau dibuat tinggi nggak ada yang beli. Iya makanya Menjerit. nanti menjerit dong. Aduh kenapa? Karena kan ada penetapan harga sih bang kalau untuk sembako ya, harga iya. eceran tertinggi gitu kan. Hmm, Seharusnya tidak melewati dari situ. hmm. Kalau yang bahkan kalau grosir-grosir di bawah situ pun bisa ya, di bawah 500 rupiah lah ya kan Iya. gitu ya. Dan beberapa pasar di Kota Medan di Tribuners, diantaranya Pasar Simpang Limun yang pertama, selanjutnya Pasar Palapa. Ya, Pasar mereka Palapa tahu di mana? nggak tahu di mana itu. Brian. Oh Brian, Simpang Limun aku tahu. Pas yang menampukan ya. Pasar Palapa mematok harga 16.000 per kilogramnya. Pasar Sukarame sama Petisa Lebih 18.000. 18.000 Mungkin karena agak ke ini ya, ke perkotaan. perkotaan Iya. ya. Pinggir ya, tapi bang gara-gara 2.000 kita nyari minyak curah ke sampai ke Brian. Brian. Enggak lah ya, Bang. Iya. Bensin udah Yang minyak awal. bensin udah habis. Wow, itu siapa ya yang lagi masuk ya? Udah Orang halo. pakam kayaknya, orang pakam. Iya nggak apa-apa sih, agak syok aku bang. Nah itu dia bang, beberapa pedagang nih Tribuners mengeluh lantaran naiknya harga curah melambungnya gitu ya. Sudah terjadi dalam sepekan terakhir ini. Hmm. Karena barengan sama bahan sembako pokok yang lain, cabai merah. Tapi biasanya tuh Hmm. pengaruh dari naiknya CPO ya. Iya biasanya sih, tapi kalau ini kan kita sembako kita ikut-ikutan.
Satu naik semua naik, Bang. Iya, iya. Followersnya banyak. Kok gitu Yang ya? nggak berhubungan pun nanti naik. Iya, nggak berhubungan pun Iya. nanti naik ya kan? Atau karena menjelang Natal. Eh, Masih lama masih ya. lama ya. Masalahnya gaji yang nggak naik ini. Ya kan sebenarnya iyalah pemasukan dan pengeluaran kan. Kalau yang kebutuhan kita naik tapi pendapatan kita nggak naik, Betul. nggak sejalan kan gitu. Nilai rupiah nanti jadinya tidak terlalu berharga. Atau kita lihat dulu videonya. Iya, ada videonya nih Bang. Ada kayaknya. Oke ya, silakan. Di 15 ke 18 Itu kenapa, Ci? dikirim kawiknya, makanya naik. Kan dikirim. Kita selaku pedagang kesulitan dengan kondisi ini, Ci. Oh, jauh lah, sulit lah. Kalau naik minyak nggak ada orang beli minyak lagi. Sulit. Biasa 1 hari sederung. Ini 2 hari sederung. Kan? Iyalah berkurang lah mahal minyak. Orang-orang tuh mahal orang. Cici pun nggak berani stok ya? Ini saya stok. Beku lah dia. Iya, kekurangan apa ini katanya beku ya, Ci? Dana pun nggak ada, kayak mana mau stok? Udah pahit sekarang, ya kan? Apa mau di stok? Yang barunya. Itu 1 on. Kalau 20.000 2 on tuh. Yang baru ya? Nah, pedagang nggak berani nyetok Bang. Katanya Karena- kalau di stok beku. Iya, beku pertama. Kedua kalau misalnya dia lagi nyetok nih kan nggak ada. Kalau karena mahal orang nggak beli kan. Nah tiba-tiba suatu saat tiba-tiba harga minyak turun, dia kan harus ngikut. Sementara dia udah belinya dari Iya. harga Dan juga nggak tinggi. dibenarkan nyetok-nyetok seperti ya itu. menimbun ya. Iya. Sebenarnya bukan maksud menimbun, orang nggak mau beli kan gitu. Karena mahalnya harga minyak curah dan kayaknya jadi orang beralih ke minyak kemasan ya, Iya. lebih stabil Tapi kan harganya. untuk masyarakat yang kalangan yang menengah ke bawah kan Mm-mm. masih menggunakan minyak curah. Iya, tapi Bang di supermarket yang aku mau bilang namanya enggak ya, supermarket kecil gitu kan, itu biasa banyak itu promo Jumat Sabtu Minggu lah, itu mau minyak goreng mau gula gitu. Yang curah, Enggak, yang kemasan. yang kemasan. Iya, bahkan mungkin rasanya kalau 11.000 ke 18.000 tuh 7.000 selisihnya kan. Iya. Ini sekitar 12 sampai 13 paling mahal 15.000 sih. Oh, lebih murah minyak Iya, kemasan ya iya. lama-lama. Ini Iya, makanya. apa ada monopoli atau Nah, seperti makanya itu? itu. Makanya kalau harga minyak curah 11, oke lah mereka akan beralih ke minyak curah karena yang Hmm. kemasan itu berkisar 12 Tuj- 3 sampai 15. Hmm. Kalau sampai 16 18 ya lebih bagus beli minyak kemasan dong. Bahkan yang bermerek sekalipun Iya. 17-an kan. Iya, yang BIMOLI kan. Iya. Mengejak gitu ya. Makanya itu mereka nggak berani nyetok. Nah, udahlah padahal biasanya kata pedagangnya tadi tuh mereka bisa nghabiskan 1 drum minyak curah dalam 1 hari kan. Apalagi kalau rumah makan rasaku ya Bang. Pasti kan untuk masaknya perlu minyak lebih banyak kan. Mereka akan lebih memilih minyak curah karena lebih Lebih ekonomis. Lebih ekonomis dan pemakaiannya juga kan mudah-mudahan ya semua pihak atau restoran lah yang pakai minyak makan tuh maunya pakai Sekali jangan pakai. iya jangan sering-sering. Sampai jadi jelantah ya. Jangan dong. Jelantah kan berfungsi juga bisa dijual gitu Bang. Nah makanya tuh aduh naiknya tinggi sekali. Speechless. Gimana nih Bang? Oke, kita tanya dulu Tika yang sedang di lapangan. Mm-mm. Halo Kartika. Selamat sore Tika. Selamat sore Kak Yuta dan Bang Fazli. Nah ini wartawan kita spesial ini ya Sembako. ya dia selalu pasti ada Bang materi atau ininya bahan beritanya lah tentang harga pokok komoditi apapun itulah ya kan. Iya. Harga emas lah Tika sekali-sekali. Tika, bisa dijelaskan kira-kira apakah sudah dapat penyebab harga minyak curah ini naik di pasaran? Ya, terima kasih Kak Yuta dan Bang Fazli. Berdasarkan pemantauan kita tadi, saya ke pusat pasar
Medan memantau harga sembako khususnya minyak goreng yang saat ini beberapa sepekan terakhir tidak hanya di Sumatera Utara namun juga di Indonesia harga minyak curah saat ini melambung tinggi Kak Abang, yang itu di atas head. Harga eceran tertinggi itu mencapai 16 sampai 18 ribu rupiah. Nah, berdasarkan tadi juga kita sudah konfirmasi kepada di Perindak Sumut, beliau mengatakan bahwa Kabid PDN Perdagangan Dalam Negeri Pak Barita Siti mengatakan bahwa kenaikan harga ini seperti yang bilang Pak, kenaikan harga minyak BBM di pasar internasional. Jadi mengikut ke harga yang ada di dalam negeri gitu. Dan juga saya tadi dapat info juga bahwa pembahasan minyak curah yang naik melambung ini bakal akan dibahas besok di kantor Buksu. Oke, seperti itu untuk pembahasan terkait minyak curah ini Kak. Oke, kalau itu kan minyak curah ya. Kalau untuk harga minyak kemasan sendiri, Tika tahu nggak? Kira-kira apakah masyarakat akan beralih? Atau sama-sama naik juga sebenarnya? Iya, makanya mau kita tanya nih, minyak kemasan berapaan? Ya, tadi berdasarkan tadi saya tanya sama pedagang, kalau untuk minyak curah sama minyak kemasan ini jadi beda tipis Kak. Itu kalau minyak curah, minyak kemasan maksud saya di harga 15 sampai 16 ribu. Jadi beberapa pembeli tadi saya tanya pedagang lebih memilih ke minyak kemasan karena harganya itu beda tipis dengan harga minyak curah seperti itu. Jadi banyak yang beralih ke minyak kemasan yang lagi promo nih bisa dibilang Kak Bang. Dan kualitasnya juga ya Tika ya, kalau minyak kemasan kan tidak cepat kayak kayak turun, dia kayak membeku gitu Bang kalau minyak curah. Kalau kemasan dia ya tetap ya liquidnya gitu, cair gitu. Oke Tika, selain minyak eceran apakah harga bahan pokok yang lain turun naik? Ya, selain minyak curah yang melambung tinggi, ini juga dibarengi dengan harga cabai merah yang lagi-lagi masih dalam harga yang cukup tinggi, seharga 42.000 per gram. Jadi ini beberapa, tadi saya wawancara kepada beberapa pedagang, jadi beberapa pembeli itu beralih dari cabai merah ke cabai hijau, seperti itu. Dan juga beberapa pembeli juga mengeluh ya Kak Bang, karena ini khususnya kepada para pedagang nasi Padang ya Kak Bang, pedagang rumah makan yang mengeluh karena harga cabai merah ini yang menjadi bahan pokok mereka nih naik, jadi beralih ke cabai hijau seperti itu. Namun kalau untuk bahan pokok lain seperti bawang merah, bawang putih itu justru turun seharga Rp20.000 per kilogram. Cabai rawit juga normal, namun untuk cabai merah dan minyak curah ini dua komoditas ini yang menjadi perhatian nasional karena ini melambungnya udah sepekan terakhir. Untuk cabai ini diperkirakan apa penyebabnya? Ya, kalau untuk cabai merah di Sumut sendiri ini akibat dari cuaca, Pak Bang. Cuaca di Sumatera Utara yang belakangan ini masih curah hujannya cukup tinggi sehingga mengganggu distribusi yang dari Gunung Beras tadi nih rata-rata untuk sentral komoditinya seperti itu. Oke, Tika, itu kan tadi traffic penjualan buat di pasar ya minyak curahnya ya. Kalau di kedai-kedai kecil itu ikut turut naik atau tetap seperti biasa harga minyak curahnya? Ada pantauan nggak? Ya Kak, kalau misalnya untuk di pasar tradisionalnya ini naik, itu juga berimbas Kak, karena mereka belinya di pasar besar pun itu udah harganya udah cukup tinggi sehingga beberapa tadi juga yang saya tanya-tanya ya di warung-warung kecil sendiri itu beberapa kedai sendiri bahkan untuk ambil untuk stop sementara untuk membeli minyak curah seperti itu karena memang untuk peminat belakangan ini juga beralih ke minyak kemasan. Oke Tika, terima kasih laporannya. Selamat bertugas kembali. Selamat sore Tika. Selamat sore Kak Bang. Yo. Nah tuh Bang, jadi sebenarnya ya nggak boleh banyak juga sih kita makan makanan yang digoreng. Tapi kan minyak ini salah satu kebutuhan yang cukup kita sering sering pergunakan gitu. Ya hemat ya, anggap positifnya dikit aja positifnya ini. Iya. Biar semoga besok kan ada pertemuan kabarnya dengan gubernur kan. Semoga ada sikap
yang lebih baik lah untuk menurunkan atau kebijakan apalah Iya. gitu kan. Jangan gimana ya, karena minyak pedagang juga terdampak iya, dengan ini. BBM di ini ya, harga dunia ya. Iya. Itu turut mempengaruhi iyalah minyak ya, minyak curah ya. Minyak kemasan kalau Tika bilang tadi minyak kemasan 15 sampai 16 berarti nggak naik. Emang segitu. Iya. Mm-mm. Berarti lebih mahal minyak curah. Iya, Iya. Makanya nggak ada yang beli. makanya. Menjerit nggak Bang? Jerit. Kayak pedagang aja. Jadi beberapa pedagang Bang yang sudah diwawancarai wartawan juga dia bilang mereka nggak akan mau nyetok banyak-banyak. Dan Ngeri, bahkan ngeri. pedagang kecil nggak mau beli karena Iya. nggak ada yang beli. Iya, ngeri-ngeri sedap dan beralih ke pedagang kemasan. Minyak kemasan. Ya, itulah ya. Kasihan juga deh, Bang. Kalau kelamaan nggak dibeli, ya rusak itu minyak. Iya. Rusak ya. Akhirnya rugi ya. Ini monopoli apa? Semoga kondisi ini jangan berlarut-larut, apalagi nanti mau Natal dan Tahun Baru. Iya, Semoga jangan harga dong. bahan pokok stabil lah ya. Iya, tolonglah ya. Amin. Amin. Kali ini Didoakan aku ya. yang berdoa. Oke, nah Tribuners, itu tadi 2 berita kita. Ya kan, Iya. Bang? Kita jeda dulu ya seperti biasa. Aku agak lelah nih baru pulang vacation. Iya, makanya ngopi dulu. Ya. Yuk. Biar seger. Kita pikir masih jeda. Nah, kalau memang kopi ini, Bang, Hmm. bikin seger ya. Artinya kalau lemes gitu. Iya, makanya tadi pagi aku agak-agak masih ngantuk, mau pergi kerja, ngopi dulu. Iya. Walaupun one shot aja. One shoot ya, apa double shoot ya, bisa pingsan Bang aku Bang kalau double shoot. Oke, buat kalian yang mau ngopi nih, ada di depan nih referensi kopi enak nih dari Awi Coffee. Jadi King Jantan. yes, tapi kalau buat pilihan minuman susu kekinian Bang, anak-anak gahol zaman sekarang ya kan, ada lagi varian kopinya berbeda. Oh. Ya kan, banyak lah pokoknya kalian datengin di Binjai ada. Salam dari Binjai. Di Binjai ada, di Medan ada, di Jakarta juga ada ya. Online serah kalian lah ya. Oke, kita masuk ke berita ketiga Ya, tentang udah beberapa hari ini banjir menggenangi wilayah Tanjung Merawa, khususnya di Komplek Taman Sari Bangun. Taman Sari Baru, Desa Bangun. Desa Bangun Sari Baru, Kecamatan Tanjung Merawa, Kabupaten Deli Serdang. Jadi terhitung sudah 2 hari belakangan ini komplek perumahan itu kebanjiran. Hingga siang tadi ada beberapa rumah yang masih terendam air dengan ketinggian 1,2 meter. Iya, hampir tenggelam aku Bang. Iya. 1,2 ya. Yuta 1,23. Iya, 1,21 sih Bang. Makasih Bang. Tinggal rambut aja ya. Body shaming ya. Nggak boleh dicontoh yang seperti Tribuners ini kan udah kedan. Kalau nggak ku hajar juga enggak. Ya, Oke. jadi ratusan warga pun sudah mengungsi di tenda pengungsian. Ini Waduh. mungkin yang disediakan Pemkab ya. Iya. Karena rumahnya sudah tidak bisa ditempati lagi. Aduh, perabotan. Beberapa apa kabar perabotan itu? terendam banjir. Iya, elektronik lagi apa kabar Iya. tuh ya, Bang? Warga bilang ini sebenarnya banjir ini udah bertahun-tahun, tapi Oh. Pemkap Deli Serdang belum ada ngasih solusi apapun. Iya, gitu. iya. Kalau banjir kan tiba-tiba kan ya. Mana tahu istilahnya Misalnya nggak bisa bisa juga antisipasi. dianalisis dari drainasi atau Oh, dari iya. sungai, maka dari itu warga berharap supaya sungai di wilayah itu dinormalisasi. iya, dikembalikan fungsinya lah ya kan sebagaimana Iya. mestinya. Ya. Dan kabarnya juga, Bang, mungkin karena terkait lamanya penanganan yang seperti ini karena udah bertahun-tahun ya kan. Mungkin orang jadinya pesimis gitu ya Bang ya terkait Iya. penanganan banjir kali ini. Beberapa warga yang diwawancarai gitu sih statementnya bilang pesimis gitu terkait penanganan banjir yang dilakukan pemerintah. Karena selama ini gitu-gitu aja. Gitu. Iya, bukan baru kali ini Boy, katanya udah dari dulu. Tapi Kepala Desa Bangun Sari Baru ini sumber edisi Susiswo mengatakan bahwasannya untuk di komplek itu ada 400 rumah yang kebanjiran. 400 Banyak kakak juga ya. Banyak loh Bang. Itu kira-kira tenda pengungsinya di mana itu diletakkan ya? Nanti kita tanya wartawannya. Nah,
menurutnya ketinggian air hari ini lebih rendah daripada yang Udah- semalam Udah gitu menyusut kan. ya. Dan juga dia bilang tahun 2019 daerah ini pernah banjir lebih tinggi lagi. Waduh. Sungai di kawasan ini juga sebenarnya sudah dinormalisasi katanya. Katanya kalau udah dinormalisasi kenapa masih ada? Berarti penyebabnya bukan itu. Cek lagi Cek lain drainasinya ya. ya kan. Oh iya benar juga sih. Aduh, agar bisa dapat perhatian khusus dari Bupati ya Bang. Iya. Dan juga ini sebenarnya kerjasama semua pihak. Bukan hanya kita harus mengandalkan pemerintah kabupaten atau pemerintah kota. Warga sebenarnya sebagai Harus sadar hal kebersihan. utamanya itu harus sadar kebersihan. Tapi kan ini di komplek Bang, ya kan? Tapi kok kayaknya biasanya sih ya yang rada-rada sering banjir tuh kalau misalnya karena ketidaksadaran, padat. iya pemukiman Iya. padat penduduk. Kenapa? Drainasenya mungkin paritnya kecil-kecil, sementara kadang curah hujan tinggi atau mungkin ada air yang Tapi memang air sungai yang gimana gitu. ya pendangkalan Ini itu kompleknya. bisa dijadikan bisa terjadi karena sampah di sekitar itu Menumpuk gitu. menyorong Oh, ke daerah iya. lain kan bisa jadi. Bisa sih. Oke, sebelum kita ke wartawan kita lihat videonya dulu ya. Iya. Pak, hah? Bang, Bang dengan siapa Bang? Nama Henry. Abang rumah banjir juga nih? Banjir, tapi kalau daerah saya sudah surut, tapi sini belum. Oh, sekarang di dalam rumah ketinggian air kayak mana Bang? Kalau di rumah saya ke pinggang. Pinggang. Sebelumnya Kalau di tempat lain masih ke dada. ini udah airnya makin surut atau makin naik kira-kira? Sudah mulai surut, mulai tadi pagi sudah mulai surut. Mulai kapan warga ngalami kebanjiran nih Bang? Semalam, Malam. semalam itu tiba-tiba jam 10 pagi air tuh makin naik sampai jingas. Ini Gitu. air apa kiriman? Kiriman, banjir kiriman. Bang, ini kan lokasi ini udah sering ini Bang, Iya. banjir ini. Ini menurut Abang kayak mana nih penanganan dari pemerintah sendiri? Ya kalau menurut saya sebagai warga maunya ya sungai itu ya dinormalisasi sebagaimana mestinya lah ya, para ahli kan lebih ngerti gitu. Kalau kita nggak tahu, yang penting bagaimana supaya aliran sungai itu ya bagus, seperti itulah harapan kita. Ini Abang kalau untuk warga ini konsumsi makanan kayak mana nih kira-kira? Sebenarnya kalau Bantuan. bantuan presiden itu ada, cuman tim dapur yang kurang saya lihat. Nah, tuh Bang. Ya, itu tadi. Salah satu warga Ya ada beberapa titik yang berbeda-beda ya ya ketinggian ketinggiannya. airnya ya Iya. kan. Ya tergantung datarannya ya. Kenapa naik turun. Bahkan ada tadi terlihat tidak kena banjir. Mungkin dia Iya. sudah antisipasi kali ya, Bang. Meninggikan rumahnya. Meninggikan rumahnya. Dan ada tadi yang terlihat menyapu-nyapu air dari ya kan. Kenapa menyapu air keluar rumah sementara dalam kondisi banjir? Menurut Ya Abang? namanya usaha. Oh iya. Mungkin dia udah saking pesimisnya sampai blank gitu, Bang. Ya seperti apa tadi? Seperti menghilangkan kenangan mantan. Tetap aja balik lagi. Tetap aja balik lagi, nggak bisa Sakit move memang. on. Bercanda Tribuners. Oke. Ya, ada Indra yang saat ini sedang di lapangan. Halo, selamat sore Pak Indra. Kita Halo. Pak ini. Sedang di Sore. mana, Indra? Ya sedang ngejar-ngejar pejabat di kantor bupati untuk dapatkan kejar sampai dapat. Iya. banjir ini, Bang. Tanyakan soal ini normalisasi sungai ini. Iya, karena Bang pejabat ngejar pejabat ini judulnya. Ya kan, Pak? Karena heran juga kita di lokasi lain itu banjir tinggi, tapi besoknya udah surut. Ini kenapa nggak surut-surut gitu? Mm-mm.
Oke, ya bisa saya laporkan. Boleh, Jadi silakan. komplek perumahan Taman Sari Baru yang berada di Desa Bangun Sari Baru, Kecamatan Tanjung Merawa ini salah satu daerah yang memang beda dari komplek perumahan lainnya, karena ini bisa saya gambarkan kondisi komplek perumahan ini cekung dia seperti kuali seperti itu. Oh, gini. Jadi komplek yang mengalami banjir bahkan sampai ketinggian 1,2 meter ini adalah bagian dataran yang paling rendah. Jadi dari pantauan saya di lapangan juga ini terlihat memang kawasan perumahan ini itu lebih rendah dari sungai yang ada di dekat komplek perumahan ini, Bang, gitu, Bang. Jadi makanya air ini lama surutnya karena memang kondisinya ini lebih tinggi sungai daripada wilayah perumahan ini, Bang. Tapi itu pun tidak semua unit rumah yang ada di situ mengalami seperti itu, karena komplek perumahan ini cukup besar dan sampai sejauh ini, sampai hari ini masih ada 400 unit rumah yang masih terendam dengan ketinggian banjir mulai dari 50 cm sampai 1,2 meter. Jika dibanding dari 1 hari sebelumnya, ini memang sudah mengalami penurunan karena memang ketinggian air pada saat kemarin itu sampai 1,4. Ini kondisi ini lebih baik karena memang curah hujan untuk hari ini itu lebih menurun dibanding hari sebelumnya. Seperti itu, Bang. 0,2 meter aja ya. Iya ya. Kurang segini 200 aja. ya, 200. 1,2 meter. Indra, ini kan Indra infokan tadi bahwasanya ketinggian sungai itu lebih tinggi dari ketinggian komplek itu sendiri gitu kan, Iya, iya. datarannya. Itu dari pihak developernya waktu pembangunan gimana ceritanya itu ya, Bang? Harusnya dipikirkan ke arah situ dong ya. Ada statement nggak dari developer di perumahan itu? Ya, jadi tadi saya coba cari tahu ini terkait komplek perumahan ini. Jadi informasi saya dapatkan dari kepala desa, perumahan ini sudah terbangun mulai dari tahun 80-an gitu. 80-an sampai 90-an. Artinya memang kondisi alamnya pada saat itu belum banyak orang yang tahu. Bahkan informasi yang saya dapatkan ini pada saat itu perumahan ini DP-nya itu pada saat itu sangat murah dibanding dengan perumahan lainnya pada masa itu. Jadi banyak orang yang tertarik hanya karena DP, namun kemudian tidak mempertimbangkan kenyataan kondisi alam perumahan. Makanya setiap tahun ketika ada banjir, kawasan ini pasti akan kebanjiran juga. Dan untuk di kawasan Tanjung Merawa ini pasti kawasan yang selalu bisa dibilang kondisinya paling parah setiap kondisi banjir, seperti itu. Indra, sebenarnya berapa jauh nih sungai dengan komplek itu? Jadi ada anak sungai yang saya lihat ini jaraknya sendiri bisa dibilang hanya sekitar 10 meter dari area rumah itu udah ada sungai, namun kondisinya memang lebih tinggi sungai dibanding area perumahan ini. Oke, di banyak lokasi banyak memang yang lebih tinggi sungai. Kalau tanggulnya tidak bermasalah, itu nggak akan menyebar ke warga. Nah, ini apakah tanggulnya ada yang jebol? Ya, jadi tadi saya sudah wawancara sama Kepala Dinas PUPR Kabupaten Deli Serdang, Bapak Jansu. Jadi beliau mengatakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi mengapa banjir di Tanjung Merawa ini saat ini lama surutnya. Itu pertama, selain kawasan Tanjung Merawa yang curah hujan tinggi, jadi saat ini Deli Serdang ini juga salah satu daerah yang selalu mendapat kiriman banjir kiriman dari gunung. Kemudian saat ini juga di area pantai itu sedang pasang sehingga aliran sungai itu melambat untuk ke laut, seperti itu, Bang. Makanya proses pengiriman air ke laut ini lambat karena memang kondisi di tepi pantai ini sekarang sedang pasang, seperti itu. Oke. Nah, kita beralih ke posko nih. Iya, gimana keadaan posko pengungsian di sana? Dan di lokasinya di mana gitu ya, untuk 400 rumah kan harusnya. Dan bukan hanya komplek itu aja kan? Iya. Gimana nih, Indra? Jadi berdasarkan pantauan saya tadi di lapangan, jadi saat ini Pemkab juga sudah menyediakan posko pengungsian. Namun posko pengungsian ini hanya dimanfaatkan lebih banyak pada malam hari karena memang
pihak PLN ini dengan sudah Pemkab, maksud saya Pemkab sudah berkoordinasi sama pihak PLN agar melakukan pemadaman listrik di area lokasi. Makanya ketika malam posko pengungsian ini lebih banyak dimanfaatkan warga dibanding siang hari karena warga juga tidak menginginkan jika rumahnya itu dimasuki maling seperti itu. Meski rumah masih ada yang air sepinggang bahkan sampai 1,2 meter, tapi beberapa warga memilih untuk tidak jauh-jauh dari rumah karena memang menginginkan alat-alat yang perabotan rumah tangga yang mereka tinggal ini tidak hilang dicuri seperti itu, Bang. Oke, selain tenda pengungsian yang dikasih fasilitas, bantuan lainnya ada nggak dari pemerintah setempat? Karena kawasan Tanjung Merawa ini termasuk kawasan industri di Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan pantauan saya, untuk bantuan sembako ini terus mengalir dari berbagai pihak, jadi terus berdatangan mulai dari bantuan beras dan sembako lainnya. Ini disajikan oleh Pemkab, disajikan oleh tim Tagana di lokasi dan memasak secara di dapur umum yang juga sudah disediakan. Jadi untuk satu hari sekali makan ini bisa 1.000 bungkus yang disediakan oleh Pemkab seperti itu, Bang. Jadi ada 1.000 bungkus yang dimasak, yang harus dimasak untuk bisa dimakan pada saat pagi, siang sampai malam seperti itu. Nah, untuk penanganan kesehatannya apakah sudah ada disiagakan dokter atau tim medisnya? Ya. Kalau posko kesehatan, jadi posko kesehatan sudah didirikan sejak kemarin dan ini memang salah satu posko yang paling ramai didatangi mengingat banyak warga yang memang mengeluh karena gatal-gatal ini, Pak. Gatal-gatal. Ya? Penyakit kulit ini memang sering terjadi begitu posko dibuka, posko kesehatan dibuka langsung dicari oleh masyarakat. Penyakit kulit dan masuk angin biasanya. Ya, biasanya seperti itu, Pak. Oke, Indra, terima kasih laporannya. Tambahkan juga, Bang, ini Bang sedikit untuk penanganannya yang dilakukan Pemkab. Jadi ke depan untuk perumahan Taman Sari Baru di Desa Bangun Sari Baru ini Pemkab berencana ke depan akan melakukan akan membangun stasiun pompa gitu, Bang. Jadi ketika banjir itu terjadi, maka kemudian air itu akan dipompa ke sungai. Nah, untuk dinaikkan ke sungai supaya cepat surut seperti itu, Bang. Kalau untuk normalisasi belum ada rencana ya, Indra? Kalau untuk normalisasi, Pemkab ini sendiri karena menyadari kawasan ini selalu rutin ini, Bang, banjir. Pemkab sendiri memang punya atensi untuk terus secara berkala melakukan normalisasi. Hanya saja memang kondisi geografis perumahan ini yang lebih rendah dari sungai, makanya membuat kawasan ini terus mengalami banjir seperti itu, Bang. Oke, terima kasih Indra atas laporannya. Selamat bertugas kembali, selamat sore. Sore. Nah, Bang, iya Bang, memang kondisi geografisnya nggak akan mungkin bisa nimbun tanah lagi untuk meninggikan lebih tinggi dari sungai kan. Kalau sungai dinormalisasikan pun tetap, kalau tumpah di bawah juga kan nggak akan lama surut. Pompa tadi itu benar sih sebenarnya. Ya, mereka kan orang-orang pintar dan ahli di bidangnya. Ya, tapi harusnya cepat tanggap juga lah. Janganlah sampai berhari-hari. Udah bertahun-tahun nih sebenarnya. Dan ini udah bertahun-tahun harusnya dipikirkan sudah sejak lama ya, Bang. Memang sih kalau kita apresiasi juga bahwasanya penanganan kayak tenda pengungsian, sembako, posko kesehatan. Tapi kenapa pompa air itu belum lama sampai sekarang? Agak lama ya. Mungkin pabrik pompanya belum. Itu pompa. Salah. Aduh, semoga lah ini bukan ketawain kondisi ini ya, bukan ya, tapi semoga lah segera dapat direalisasikan pompa air tadi. Yes. Oke, dah Bang. Jadi memang Bang kalau banjir ini, nah penyakit yang sering tadi itu ya penyakit kulit, ya kan. Tapi aku kok dulu waktu kecil-kecil senang kali datang banjir ya. Kok kayak karena Abang datang banjir, berapa lama banjirnya itu bertahan? Lama loh. Lamanya berapa lama? 5 hari. Ya Tuhan, Bang. Ya, aku berenang buat rakit. Ya iyalah Bang, Abang belum mikir. Abang belum memikirkan di situ perabotan mahal, kalau kerendam banjir itu sudah tidak berfungsi, ya kan? Abis itu nggak sekolah. Iya, nah itu benar. Kalau orang dewasa pasti, waduh baru beli TV baru kena banjir selesai. Waduh baru beli sofa baru kena banjir. Aduh anyep gitu. Ya, Abang happy nggak sekolah.
happy foya enggak ya semoga. Tapi permasalahan banjir ini kayak hampir di semua kota ya Bang. Iya, apalagi di daerah Medan ya, di Katamso Di mana ya. Bang? Oh Katamso Katamso, bener, iya. saya mati ya. Iya, Ke itu bawah tadi itu ya. kan masih ada. Itu kan. Masih Marelan tinggi juga. banjir nggak? Marelan dikit-dikit lah. Marelan rame ya, Rame. nggak banjir. Satu orang nguras saja udah Udah surut selesai, rupanya. 5 menit ya, karena saking ramenya penduduk Marelan ya. Salam dari Marelan. Oke Tribuners, itu tadi 3 berita top 3 kita. Ada 3 berita, udah top 3 lagi. 3 berita teratas kita buat kalian apa kan ya? Ya buat Simak. kalian simak lah ya. Iya, pantau terus Selamat Sore Medan dari hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sore. 5 sore. Ya hari Senin kita jam 4 lah ya karena tebas. Iya. Ya hari Senin bebas. Sebenarnya kita di hari Senin sih sebenarnya Bang. Oh iya. Iya, nggak apa-apa. Agak rocker. Dan Yes. ikuti terus. Ikuti terus sosial media kita ya kan, agak dijebak aku hari ini ya. Ikuti terus sosial media kita di Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Snack Video, TikTok, and many more ya kan. Dan jangan lupa di website kita juga buat tahu perkembangan berita-berita terkini www.medan.tribunnews.com. Ya. Ya kan? Oke. Akhirnya kita sampai di akhir acara di Selamat Sore Medan edisi 3 November 2021 hari ini Tribuners. Tetap jaga kesehatan kalian, stay prokes walaupun kita sudah turun ke level 2. Semoga pandemi segera berakhir. Oke, akhir kata saya Tana Sution Saya Tajli Muhammad. dan kru yang bertugas kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan. Selamat sore Medan. Gak jawab salam ya.